semuanya, perkenalkan nama saya Bartolomeus Likolo Panketmoen, NPM 22220243, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timor. Saya akan mereview buku Advokasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Ardhana Januar Rahmadani, SAP MKP. Diterbitkan oleh Cilena Media pada tahun 2018. Saya mereview buku ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Yohakim Rembu, SOS MAP. Bab 1. Kebijakan publik. A. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan publik. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan policy term digunakan dalam kebiasaan sehari-hari kita. Meskipun demikian, kata tersebut bisa digunakan untuk mengintrospeksikan kegiatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah masyarakat sendiri sering menggunakan kata kebijakan dengan meruntuhkan tujuan yang berbeda, seperti diperuntukkan untuk tujuan program, keputusan, standar, proposal, dan grand design. Perlu dibedakan penggunaan istilah kebijakan dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah kebijakan menunjukkannya adanya serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan yang kedua berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang, atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dan sebagainya. B. Aktor terlibat dalam kebijakan. Secara umum, aktor dalam kebijakan publik dikategorikan menjadi tiga dominan utama, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat ketiga. Aktor ini saling berperan. Yang pertama, aktor publik meliputi aktor senior pada kementerian atau kabinet di bawah kendali presiden. Kementerian ini sangat penting dan signifikan, khususnya yang berkaitan dengan proposal kebijakan publik yang bisa saja dilakukan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. 2. Aktor privat. Pada aktor privat ini, beberapa kompleks seperti prosedur and interest group terlibat secara signifikan dalam agenda kebijakan, konsultasi publik, evaluasi, dan juga umpan balik kebijakan publik. 3. Aktor pada komunitas meliputi banyak pihak, baik yang bersifat asosiasional maupun tidak, di mana banyak berkembang dalam masyarakat umum. C. Perumusan kebijakan. Proses dari pembuatan atau perumusan sebuah kebijakan merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat sampai dengan daerah. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini, wilayah kerjanya proses terhadap kebijakan yang baik menurut Charles O. Jones adalah 1. Mengidentifikasikan masalah. 2. Merumuskan tujuan dan menyusunnya dalam kelompok tertentu. 3. Mengidentifikasikan semua alternatif kebijakan. 4. Meramalkan atau memprediksikan akibat-akibat dari tiap alternatif.
5. Membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. 6. Memiliki alternatif terbaik. D. Teori perumusan. Kebijakan bagi langkah akademis. Kegunaan teori sangat diperlukan karena segala sesuatu permasalahan dipastikan akan terselesaikan dengan teori yang ada. Berikut adalah teori dalam perumusan kebijakan publik. 1. Teori rasional komprehensif. 2. Teori inkremental. Bab 2. Politik dan kebijakan. A. Kebijakan sebagai sistem politik. Sering perkembangannya politik tidak hanya membahas tentang negara saja, tetapi lebih dari itu, segala dimensi yang terkait dengan negara akan menjadi topik perbincangan ahli-ahli politik. Salah satu yang akan terus menjadi perbincangan adalah tentang interaksi yang berbentuk antar lembaga yang ada di lingkup negara. Oleh karena itu, Salt mendefinisikan politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dengan warga negara, serta menghubungan dengan negara-negara lain. Berkaitan dengan hal ini, maka politik akan bergandengan dengan kekuasaan dan kewenangan di dalam, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara. Kekuasaan dalam hal ini sangat diperlukan agar sistem yang telah ada dan sudah dibangun dapat sesuai dengan tujuan negara yang diinginkan. B. Lingkungan kebijakan. Definisi dari lingkungan kebijakan yang lebih spesifik dapat dipahami sebagai suatu pemaknaan yang plural. Artinya dapat dipahami dalam 3 kategori besar. Yang pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik, dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional seperti karakteristik birokrasi, sumber daya yang dimiliki, sumber daya finansial yang tersedia, dan lain sebagainya. C. Kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan, banyak literatur yang mendefinisikan tentang kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat dijelaskan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk saling mempengaruhi tingkah dan lakunya seseorang atau kelompok lainnya, sehingga tingkah dan laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan berasal dari kata kuasa, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. 2. Wewenang atas sesuatu untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus sesuatu. 3. Pengaruh gengsi, kesaktian yang ada pada seseorang karena jabatannya. 2. Kewenangan. Kewenangan tidak sama dengan wewenang.
Syafruddin berpendapat ada beberapa pengertian antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan pengertian dari wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. D. Gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sangat diperlukan dalam sebuah institusi, baik formal ataupun non-formal, karena bagaimanapun pemimpin sangat penting untuk menjaga, mengarahkan, serta menjadikan institusi yang dipimpinnya tersebut bisa maju dan berkembang. Banyak definisi dari kepemimpinan yang ada. Terry Wikijosumijo mendefinisikan kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Selain itu, Ardana Januar Mahardani, Politik dan Kebijakan, menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dan anggota kelompok. Bab 3. Masalah publik. A. Masyarakat sebagai publik secara otomatis berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti for populuscus, dan populucus sendiri berasal dari kata populus yang berarti people. Definisi dari publik yaitu mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat serta berhubungan dengan atau mempengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Pada definisi lain, berpendapat bahwa publik adalah sekelompok orang yang dihadapkan pada suatu permasalahan dengan berbagai pendapat mengenai cara pemecahan persoalan tersebut, serta terlibat dalam diskusi mengenai persoalan itu. Selain itu, Bogardus mendefinisikan publik adalah sejumlah orang yang bersatu dalam satu ikatan dan mempunyai pendirian sama terhadap suatu permasalahan sosial. Hampir sama dengan ahli-ahli lainnya, menyebutkan jika publik adalah sejumlah orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu bidang permasalahan tertentu. B. Masyarakat sebagai anggota kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan individu yang lain. Dari hubungan yang terbentuk antara manusia tersebut, maka terbentuklah kelompok-kelompok manusia. Kelompok ini adalah konsep yang umum digunakan dalam ilmu sosial dan antropologi. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki masyarakat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Kelompok sosial dan masyarakat adalah suatu kelompok yang saling berkaitan akan tetapi memiliki ciri yang berbeda. Dalam masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang beraneka ragam, sehingga dengan adanya kelompok sosial ada dalam masyarakat
dapat menyeimbangkan keadaan ketika masyarakat mengalami sebuah konflik. C. Masalah sosial. Semua masalah sebenarnya dapat menjadi ketika das soleh tidak sama dengan das sein. Dari situlah akhirnya terjadi kesenjangan hingga ketimpangan yang mengakibatkan munculnya masalah tersebut. Masalah dalam ranah sosial sendiri sebenarnya sebuah keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat yang berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi atau bisa dibentuk sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Masalah sosial dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. D. Kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan salah satu bagian dari kebijakan yang definisi dari kebijakan sosial diantaranya Suharto 1. Hutman. Kebijakan sosial adalah strategi tindakan atau rancangan untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Bab 4. Konsep advokasi. A. Definisi advokasi. Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian. Yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat. Yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan. Pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan yang pemenang dalam persidangan. Sedangkan pengertian kedua, advokasi, lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud. B. Unsur dalam advokasi. Unsur dalam advokasi merupakan pembentuk kegiatan agar advokasi bisa efektif. Saharma menyebutkan ada 8 unsur dalam advokasi. 1. Memilih tujuan advokasi. 2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi. 3. Mengidentifikasi sasaran advokasi. 4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi. 5. Membentuk koalisi. 6. Membuat presentasi yang persuasi. 7. Mengumpulkan dana untuk advokasi. 8. Mengevaluasi usaha advokasi. C. Prinsip advokasi. Menyesuaikan dengan tujuan advokasi yang ada, sebuah perubahan di dalam kehidupan masyarakat, maka nada selalu resistensi, oposisi, dan konflik. Tidak ada faktor unggul yang menjamin keberhasilan advokasi. 5. Menyebutkan beberapa prinsip dapat dijadikan pedoman dalam merancang advokasi untuk kesuksesan. 1. Realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. 2. Sistematis. Advokasi adalah seni, tetapi bukan lukisan abstrak.
Advokasi merupakan perencanaan yang akurat. 3. Taktis. Taktis dalam hal ini berarti advokasi tidak dapat dilakukan sendiri. Pekerja sosial harus membangun koalisi atau aliansi untuk sekutu dengan pihak lain. 4. Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan oleh karena pentingnya untuk mempelajari diri sendiri, lembaga, dan anggotanya untuk mengetahui jenis kekuasaan yang dimiliki. D. Jenis advokasi. Dalam ranah pengembangan masyarakat, advokasi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. 1. Advokasi khusus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. 2. Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau kelompok orang untuk menjadi terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Baik, ini hasil review materi saya dari buku Advokasi Kebijakan Publik. Bila ada kata yang salah, tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.